Halo, saya Sarun Stefani Menigir dengan NIM 19672010 dari semester 5. Saya akan memaparkan materi tentang kebijakan otonomi daerah suatu tinjauan filosofis dari mata kuliah Isu-isu dan Kebijakan OTDA. Kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu persoalan yang senantiasa mewarnai perjalanan bangsa ini. Setidaknya ada dua mainstream yang terbentuk di dalam masyarakat bangsa Indonesia, yakni pemberian kebijakan otonomi kepada daerah-daerah. Perspektif pertama melihat otonomi daerah sebagai ancaman terhadap integrasi nasional, sementara yang lain justru berpendapat sebaliknya. Bagaimana keterkaitan antara problem kebijakan otonomi daerah dengan persoalan integrasi nasional suatu tinjauan filosofis? Kajian ontologis otonomi daerah sebagai kebijakan publik dalam tulisan ini adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang berorientasi pada sikap yang menjurus ke arah sentrifugal ataukah sentripetal di satu pihak dan tetap menjaga integrasi nasional di lain pihak, dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap berada dalam konteks negara kesatuan. Terminologi kebijakan publik atau publis polis itu adalah banyak sekali tergantung dari sudut mana kita memberi makna. Berdasarkan sejarah, istilah dalam bahasa Inggris polis yaitu yang berarti menangani masalah publik atau administrasi pemerintahan. Terminologi otonomi daerah dalam kajian teoritik memang beraneka ragam, terlebih kalau konsep otonomi daerah itu dilihat dari disiplin ilmu politik, seperti otonomi yang diperjuangkan oleh orang Palestina di tepi barat jalur Gaza, kelompok Muslim Moro di Filipina Selatan, suku Kurdi di Irak Utara, dan sebagainya. Namun dalam uraian ini definisi otonomi yang dipakai adalah yang bersifat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian epistemologi dalam tulisan ini adalah melakukan studi kepustakaan, yakni penelusuran dan pengkajian berbagai literatur baik berupa buku, jurnal yang mempunyai kaitan dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia. Pengembangannya menggunakan strategi yang dalam, yakni strategi atau strategi kebinekaan tunggal ika dalam mewujudkan persatuan assimilation dan strategi university dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sejak awal kemerdekaan Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sentralistis. Sistem pemerintahan ini tidak mendorong integrasi karena sentralisasi birokrasi yang dijalankan oleh kabinet-kabinet sejak Orde Lama sampai Orde Baru telah menumbuhkan kegusaran di banyak daerah di luar Jawa. Bagaimana sebetulnya otonomi daerah dapat memelihara persatuan nasional? Ini dapat dilihat dari butir-butir substansi dari visi otonomi daerah itu sendiri. Yang pertama, kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah adalah salah satu bentuk implementasi dari kebijakan demokratisasi. Dalam konteks administrasi pemerintahan demokratisasi memang bergandeng tangan dengan desentralisasi, artinya tidak ada demokratisasi pemerintahan tanpa desentralisasi, karena diasumsikan bahwa rakyat sebagai pihak yang berdaulat bukan saja harus dilayani dengan baik, tetapi juga. Yang kedua, otonomi daerah dalam konteks ekonomi bermakna sebagai perluasan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintahan daerah untuk mengejar kesejahteraan dan memajukan dirinya. Yang ketiga, otonomi daerah dalam konteks sosial bermakna sebagai peluang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kualitas masyarakatnya dan berbagi tanggung jawab dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Dalam konteks kebudayaan, otonomi daerah bermakna peluang-peluang untuk daerah-daerah dalam menggali dan mengembangkan nilai-nilai dan karakter budaya setempat, dan selanjutnya akan mengakibatkan harga diri dan kebanggaan masyarakat sebagai bagian dan kebinekaan tunggal ika dalam budaya nasional.
Otonomi daerah adalah sangat berkaitan dengan demokrasi. Kalau demokrasi mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat, maka otonomi daerah mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah. Meskipun berbeda dengan objeknya, akan tetapi terdapat kesamaan antara nilai-nilai demokrasi dengan nilai yang mendasari otonomi daerah. Dengan kata lain bahwa pembentukan otonomi didasarkan pada nilai-nilai demokrasi. Fungsi negara adalah melindungi setiap individu dalam melakukan kegiatan di dalam masyarakat. Jadi negara tidak mempersulit individu dalam kegiatan-kegiatannya selama tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Kesimpulan, hubungan negara atau pemerintah dan rakyat dalam demokrasi adalah mirip dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Nilai-nilai yang mendasari hubungan negara dan rakyat dalam demokrasi juga mendasari hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sejalan dengan uraian di atas, tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memajukan daerah yang pada saat bersamaan juga memajukan negara, bangsa, dan masyarakat secara keseluruhan. Otonomi memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kondisi dan kepentingan rakyat setempat. Pelaksanaan otonomi daerah akan dapat melancarkan roda pembangunan daerah dan pembangunan nasional, karena otonomi daerah memberi kesempatan daerah-daerah untuk melaksanakan apa yang baik bagi daerahnya, yang tentu juga baik secara nasional, yang pada akhirnya terwujud apa yang menjadi cita-cita leluhur bangsa sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari hasil materi saya, dan saya ingin mengajak teman-teman yang mau bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.